Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang. Bapak ucapkan kepada peserta didik calon kelas 7 SMP Dharma Praja. Sebelum kami memasuki ke dalam materi, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Imade Pramana Putra, mengampu mata pelajaran prakarya kelas 8 dan kelas 9. Dan perkenalkan rekan Bapak di sebelah. Silakan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Ida Ayu Made Trisnawati. Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Bali kelas 8. Itu tadi pengenalan diri kami. Selanjutnya kami akan menyampaikan materi. Untuk materi pada hari ini kami akan membawakan yaitu pengenalan stakeholder sekolah. Next. Nah, inilah nama Bapak dan nama rekan Bapak yang di sebelah sudah disebutkan tadi, jadi tidak Bapak bacakan lagi. Next. Stakeholder. Mungkin anak-anak yang mungkin baru tingkatan SMP hawam tentang yang namanya stakeholder. Jadi di sini Bapak kami akan jelaskan apa itu stakeholder. Stakeholder adalah orang yang berperanan penting atau memiliki saham dan memiliki pengaruh keras dalam suatu perusahaan, sekolah atau instansi tertentu. Next. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pengertian tentang stakeholder, di mana stakeholder adalah pihak individu, kelompok ataupun komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan dalam suatu instansi atau perusahaan. Next. Di sini Ibu akan menjelaskan stakeholder pendidikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal pendidikan terdiri dari guru, siswa, orang tua, dan staf administrasi sekolah. Ya, di sini untuk stakeholder internal itu di bidang pendidikan, terutama di sekolah, ya terdiri dari guru, ada siswa, orang tua itu sangat berperan penting sekali, staf administrasi sebagai pendukung kegiatan yang ada di sekolah. Next. Nah, di sini juga ada pemangku kepentingan stakeholder eksternal ya Bu ya. Iya. Tadi kita sebutkan yang internal, sekarang yang eksternal di dunia pendidikan terutama di sekolah itu diantaranya sekelompok atau organisasi di luar sekolah seperti pemerintah, apalagi Ibu? Lembaga sosial di daerah. Ya, benar sekali, yang ada di daerah, komunitas juga itu sangat penting sekali, lembaga kursus, ada juga apa Bu? Pelatihan. Oh, pelatihan. Seperti apa namanya tuh Bu yang ada di daerah di apa itu ya, di Mambonyol itu Bu ya, lupa saya namanya. Next. Nah, di sini stakeholder yang sangat berperan penting adalah itu
di struktur organisasi yayasan. Jadi biar lebih taunya anak-anak dan orang tua atau wali, biar lebih paham lagi siapa sih sebenarnya pendiri SMP Dharma Praja Denpasar gitu Bu ya. Di sini kita tulis Dharma Praja Badung karena strukturnya itu adalah dari bapak-bapak yang berperanan penting yang ada di Badung, yaitu pada pendirinya adalah yang pertama ada Bapak Bupati Badung, yang kedua adalah Ketua DPRD Badung, nomor 3 itu pengurus harian Korpri Badung. Coba Ibu jelaskan yang di bawahnya, badan pengurusnya Ibu. Badan pengurus di mana ada ketua, yaitu Iwayan Adi Arnawa. Iya. Yang SH. Wakil ketuanya Cokorderake Darmawan SA MSI. Iya, selanjutnya. Sekretarisnya Dr. Andes Iketut Widya Astika MM. Bendaharanya Igede Suyasa SE MSI. Iya, selanjutnya Ibu. Selanjutnya Wakil Bendahara Inyoman Sujendra SPD MM. Wih, di sini pengurusnya semua titelnya sangat tinggi-tinggi sekali Bu Iya. ya. Ini orang yang disegani sekali di kepemerintahan Badung. Jadi inilah stakeholder yang berperanan penting. Terus yang di bawahnya itu ada juga yang mengawasi kita Bu di SMP Dharma Praja, yaitu yang pertama adalah Luh Suryantini Esos MSI. Yang nomor 2 Imade Mandi SPD MPD. Oh, ini ada yang di bidang pendidikan satu. Yang nomor 3 Inyoman Swardana SPD. Oh, ini orang juga pendidikan Bu ya. Nah, di sini juga udah semua pada S semuanya Bu. Ada M juga. Magister, kita kayaknya kalah saing deh ini Bu. Ya, kita harus cari M-nya juga Bu. Yang penting jangan mati nanti Bu ya. Nah, itu aja. Selanjutnya Next. Nah, ini Bapak yang ganteng pakai kacamata. Ini adalah ketua yayasan kita, stakeholder yang sangat berperanan penting, Bapak Iwayan Adi Arnawa SH. Ini pernah menjabat sebagai PLT di Bupati Badung Ibu. Inilah bapaknya yang dulu pernah sebelum selama Bapak Giri Prasto mencalonkan diri untuk jadi bupati lagi. Nah, Bapak Adi Arnawo inilah yang menggantikan, atau maksudnya bukan menggantikan, menjabat sementara sebagai Bupati Badung, Bapak Adi Arnawo. Dan jabatan bapaknya sekarang adalah Sekda Badung ya Ibu ya. Selanjutnya, nah di sini stakeholder di bidang pendidikan itu adalah ada pengawas sekolah SMP Dharma Praja. Nama ibunya yang cantik ini adalah DRA Ninyoman Kartini AC SPD MPD. Jabatannya sebagai pengawas sekolah SMP Dharma Praja. Nah, pengawas ini merupakan stakeholder yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kota Denpasar untuk memantau aktivitas dan perkembangan di SMP Dharma Praja Denpasar. Nah, peranan ibunya ini sangat signifikan sekali karena segala informasi atau kemajuan itu pasti akan terpengaruh oleh ibu pengawas itu ya. Nah, selanjutnya ada lagi Bapak yang ganteng Ibu. Coba Ibu jelaskan siapa ini Bu? Kayaknya saya tahu dah ini. Beliau adalah Ketua Komite SMP Dharma Praja Denpasar. Nama beliau Dr. Andes Iketut Tanu MSI. Beliau juga dosen saya sendiri waktu kuliah di IHD. Oh, ini bapaknya. Iya, ini bapaknya dosen ya Bu. Iya. Mohon maaf, ini Bapak saya belum kenal Bapak jadi dosen. Saya kenal cuma sebagai komite sekolah saja ya Bu ya. Mungkin Ibu yang lebih
Ya, Iya. pernah dihajar juga gitu. Kalau saya kan bidangnya di seni, jadi saya belum kenal bapaknya jadi dosen ya. Coba Ibu lagi mungkin komite itu bagaimana? Komite merupakan perwakilan dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasi di SMP Dharma Praja. Ya. Selanjutnya, nah, masyarakat, stakeholder, masyarakat dari masyarakat itu peranannya sangat penting sekali. Masyarakat apalagi di sekitar lingkungan sekolah ya Bu ya, peranannya sangat berpengaruh sekali sebagai komite untuk menerima kritik, saran dan juga sebagai relasi sekolah kita. Ya, selanjutnya, nah inilah warga-warga sekolah kita. Mungkin Ibu bisa sampaikan penjelasannya. Di sini warga sekolah SMP Dharma Praja, warga sekolah seperti kepala sekolah, ada kaur, ada pegawai administrasi, ada guru, ada petugas keamanan, dan petugas kebersihan yang merupakan stakeholder di dalam lingkungan sekolah. Ya, nah di sini tadi kita sudah jelaskan di depan slide, yang slide pertama kalau nggak salah tentang pengertian stakeholder internal dan eksternal tadi ya Bu ya. Nah disinilah warga sekolah inilah yang namanya stakeholder internal. Di sini ada kepala sekolah, kami berdua di sini tidak terlalu mengkhusus sekali menjelaskan siapa kepala sekolah. Nah itu nanti ada yang membidangi ya Bu ya di pemateri selanjutnya, yaitu adalah pengenalan warga sekolah. Kita cuma mengenalkan saja secara garis besarnya siapa saja yang termasuk stakeholder internal, yaitu tadi ada kepala sekolah, kaur itu ada kaur kesiswaan, yang pertama kaur kurikulum, kesiswaan, humas dan sarpras ya Bu ya. Nah pegawai pun itu ada banyak bidangnya, tidak kami sebutkan juga di sini. Guru pun sudah gimana ya, sudah berpendidikan juga S1 ya, ada S2 juga Bu ya. Petugas keamanan itu sangat penting sekali demi menjaga keamanan di lingkungan sekolah SMP Dharma Praja. Petugas kebersihan juga Ibu, itu juga merupakan stakeholder internal, karena mereka juga sekolah kita jadinya bersih, asri. Ya, next. Ini lembaga kepemerintahan. Ini namanya apa dibilang tadi Bu? Stakeholder eksternal ya Bu ya. Nah, di sini merupakan lembaga kepemerintahan yang kita junjung tinggi adalah Dinas Pendidikan Kota Denpasar sebagai stakeholder kepemerintahan dan memegang kebijakan-kebijakan yang ditindaklanjuti oleh SMP negeri maupun swasta. Dan kita pun di swasta di SMP Dharma Praja tetap mengacu dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Denpasar. Selanjutnya, nah di sini saya tampilkan juga secara garis besar tentang Puspom Badung. Kenapa kami tampilkan di slide? Karena stakeholder yang pertama itu adalah bapak-bapak yang berperan penting ya Bu ya, yang ada sekarang di kepemerintahan di Puspom Badung. Selanjutnya di sini juga kita ada stakeholder di lembaga kepemerintahan di bidang kesehatan. Kita bekerja sama dengan Puskesmas 3 Denpasar Utara di bidang kesehatan untuk intern warga sekolah, di mana misalkan kalau ada warga sekolah di SMP Dharma Praja
yang mengalami sakit yang mungkin tidak bisa kita tangani di sekolah, dan kita bisa meminta bantuan dari Puskesmas 3 Denpasar Utara yang dekat juga, letaknya di sebelah barat SMP Dharma Praja. Nanti di sana tidak terlalu jauh tempatnya. Selanjutnya itu di Lembaga Kemasyarakatan Bank Sampah. Nah, di sini kita juga sudah membuat MOU dengan Bank Sampah. Bank Sampah yang kita ajak melakukan kerjasama adalah Bank Sampah Abu Kase yang terletak di Jalan Bedahulu, Gang Abu Kase. Bank sampah ini merupakan stakeholder yang berperanan penting dalam menangani atau penanganan sampah yang ada di SMP Dharma Praja. Lewat bank sampah ini, anak-anak nanti akan lebih giat untuk melakukan bersih-bersih dan pengumpulan sampah, gitu kan Bu ya? Iya. Nah, jadinya lingkungan sekolah SMP Dharma Praja tidak kelihatan kotor, ya dibilanglah lingkungannya sehat jadinya ya. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan, bisa disimak di slide atau anak-anak bisa lihat langsung pertanyaan yang Bapak berikan. Nanti setelah anak-anak menyimak video MPLS ini, Bapak berikan 2 pertanyaan yang mungkin anak-anak sudah dengar penjelasan dari Bapak dan Ibu juga. Nanti anak-anak silakan menjawab pertanyaan yang Bapak kasih melalui link yang akan Bapak Ibu berikan pada akhir penjelasan atau video ini. Nah, untuk link soal dan pengiriman tugas yang Bapak bilang tadi itu berada di layar atas Bapak Ibu. Silakan nanti anak-anak kirim melalui link yang sudah tertera. Baik, terima kasih. Cuma itu saja yang kami bisa sampaikan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.